Mendapati berita magang kerja ke Jepang yang akan dihapus oleh pemerintah, mungkin membuat teman-teman yang punya niatan kerja di sana terhenyak. Meskipun terdengar kabar penghapusan ini hanya sementara, nah dari sini terlihat bahwa ada sesuatu yang terjadi di dunia kerja magang di Jepang. Ikuti sampai akhir untuk mengetahui apa yang terjadi. Teman-teman sekalian mau gak kerja magang di Jepang? Kalau mau, bagaikan gayung bersambut. Ternyata pemerintah Jepang pun membuka kesempatan program kerja, baik karir profesional atau magang. Kita fokus di kerja magang ya. Sejak tahun 1993, program magang di Jepang ini dibuka dengan kesempatan gaji yang lebih besar antara 15 hingga 25 juta untuk pemagang. Lingkungan kerja yang profesional dan didukung oleh penyuka negara Jepang yang bejibun dari negara kita, program ini pun banyak diminati. Mungkin teman-teman sekalian diantaranya ya. Kalau Mimin mah ya pengen di subscribe, like, sama di komen aja lah sama teman-teman ya. Jangan lupa ya. Hingga tahun 2023, 30 tahun program ini berjalan, bulan April 2023, pemerintah Jepang resmi menghapus program magang, terutama dari negara-negara berkembang. Loh, ada apa ya? Kok tiba-tiba dihapus? Pemerintah Jepang memang tidak salah untuk menghapus program magang ini setelah dikaji oleh para ahli. Yang menjadi dasar penghapusan program ini ialah kerap terjadi penyimpangan. Human Drug Working Group mengungkapkan kerap ditemukan praktik kecurangan perekrutan, pemungutan biaya, dan eksploitasi pekerja, terutama pada perekrutan oleh agen swasta untuk perusahaan swasta. Praktik ini umumnya terjadi saat perekrutan, pelatihan, persiapan, dan pemberangkatan. Bila di lapangannya memang itu terjadi, nah, lalu bagaimana dengan dasar hukum ketenagakerjaan dan peraturan program ini? Dasar Hukum Ketenagakerjaan Asing Jepang tercantum pada Labor Standard Act tahun 1947 di amandemen tahun 2012. Dasar hukum itu menjamin tenaga kerja dari non-diskriminasi dan kesetaraan, serta hal-hal administratif lain seperti kontrak, masa percobaan, upah, jam kerja, lembur dan uang lembur, serta pemberhentian kerja. Sedangkan jaminan sosial tenaga kerja yang lain diatur oleh undang-undang yang serupa. Pada Labor Standard Act tahun 1947 disebutkan bahwa dasar status tenaga kerja asing di Jepang itu ada dua. Yang pertama, tenaga kerja tetap atau pegawai tetap. Yang kedua ialah peserta pelatihan atau trainer. Berdasarkan itu pula, program tenaga kerja asing yang tadi dilaksanakan dibagi dua. Pertama, program kerja profesional berlandaskan tenaga kerja tetap atau Tokutei Gino. 2. Program kerja magang berlandaskan peserta trainee atau Gino Jisusei. Tujuan dari dua program kerja itu pun ada bedanya. Program kerja profesional atau Tokutei Gino tujuannya ya untuk jenjang karir profesional sesuai dengan kriteria keahlian, memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam negeri Jepang sesuai kontrak. Program magang atau Gino Jisusei tujuan utamanya untuk transfer teknologi ke negara berkembang pada bidang manufaktur, konstruksi pertanian, serta pengolahan pangan. Meskipun berbeda tujuannya, tentu kedua program ini tetaplah tentang ketenaga kerjaan dan kondisi umumnya pun berbeda. Nah, perbedaannya itu sebagai berikut. Program tenaga kerja profesional atau Tokutei Gino, kontrak kerjanya hingga 5 tahun. Gaji disamakan dengan standar orang Jepang, hampir tak ada batasan umur. Jam kerja dan lembur ya sama dengan orang Jepang yang lainnya. Diperbolehkan pindah perusahaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Diperbolehkan membawa keluarga ke Jepang, serta mendapatkan hak-hak pekerja lainnya layaknya pekerja Jepang seperti cuti, bonus tunjangan, dan lain-lain. Pada program magang atau Gino Jisusei, kontrak kerja hanya maksimal 3 tahun, gaji standar trainer, batasan umur 18 hingga 25 tahun,
Jam kerja tidak boleh lebih dari 8 jam kecuali kondisi tertentu dengan upah lembur sesuai standar. Tidak diperbolehkan pindah perusahaan. Tidak diperbolehkan bawa keluarga. Jatah cuti tidak sama terutama buat pulang ke negara asal. Oke, sepintas gak ada yang janggal ya dari program magang tadi. Adapun perbedaan kondisi yang didapat oleh peserta magang Gino Uji Susai dan pekerja Tokute Gino, ya masuk akal toh, yang satu cuma magang, yang satu kerja karir beneran. Bagi yang tidak bisa memenuhi syarat Tokute Gino, Jisusoi Gino ialah pilihan yang menjanjikan. Nyatanya, ya tadi, di lapangan terjadi banyak penyimpangan. Sebenarnya penyimpangan berpotensi terjadi di kedua program tadi. Hanya saja celah penyimpangan terbuka lebar dan kerap terjadi di program magang. Japan Ministry of Health, Labor, and Welfare sudah meliris penyimpangan yang sering terjadi versi mereka. 1. Dipungut denda akibat rusaknya barang perusahaan. 2. Sebagian gaji dipaksa ditabung di rekening pemberi kerja atau agen. 3. Telat gajian. 4. Gaji per jam di bawah 1.000 yen. 5. Kerja lebih dari 8 jam tapi lemburannya cuma 350 yen. 6. Tidak ada kebebasan di luar jam kerja. 7. Kurangnya pelayanan kesehatan. Kasarnya, para pemagang diperlakukan beda dengan aturan. Pemagang kerap ditempatkan pada posisi yang bukan keahliannya. Di lapangan, pemagang ini tidak lebih jadi tenaga kasar di perusahaan-perusahaan kecil yang tidak sanggup merekrut atau membayar standar gaji orang Jepang. Kasus lain menyebutkan bahwa banyak orang Jepang tidak bersedia bekerja di sektor-sektor yang diisi para pemagang. Alhasil, pemagang ialah pilihan utama perusahaan untuk mengerjakan kerjaan tersebut. Yang bisa dibilang kerjaan itu ya kerjaan kasar atau kerjaan kotor. Dari segi gaji, kerap terjadi pula permasalahan. Contohnya, ketika agen menginformasikan tidak dipungut biaya, nyatanya gaji para pemagang dipotong untuk menutupi pengeluaran agen selama rentan waktu kerja tertentu atau bahkan selama mereka kerja di sana. Biaya lain seperti asuransi atau jaminan sosial lainnya pun dibebankan kepada pemagang dengan sistem potong gaji. Ya gak salah lah ya kalau jadi banyak channel-channel pemagang kita yang membahas tentang gaji, berpesan jangan berekspektasi tinggi tentang gaji. Nyatanya segini, nyatanya segono, gitulah ya. Ada kasus para calon pemagang dipungut biaya dari 10, 30 hingga 80 juta per orang sebelum berangkat. Wedew, mahal juga ya. Menyebabkan sebelum berangkat, udah ngehutang duluan kan jadinya. Pada lingkungan kerja, pemagang kerap mendapatkan diskriminasi dan perlakuan keras di perusahaan kerjanya. Ya memang kita tahulah ya, dunia kerja di Jepang itu keras. Tapi lingkungan di sana juga gak sedikit yang rasis. Tahulah ampe ada istilah gaijin segala kan. Tidak sedikit yang melaporkan perlakuan tidak menyenangkan pekerja Jepang lain pada para pemagang. Perusahaan menetapkan jam kerja yang tak lazim pula. Yup, seperti yang sudah diutarakan Human Rights Working Group bahwa program ini menjadi sarang eksploitasi. Tidak sedikit juga para pemagang yang nekat pulang duluan ke tanah air tak tahan dengan kondisi itu. Ya demi kesehatan mental juga daripada ikut-ikutan orang Jepang pada pulang ke Ramatullah lewat jalur mandiri. Halalalala. Ya selintas ini balik lagi ke nasib pemagangnya ya. Apes-apesnya dapat perusahaan yang gak sehat dan juga gak nyaman. Nah sayangnya pemagang tidak bisa pindah perusahaan. Seandainya bisa mungkin permasalahan pemagang bisa diatasi dengan pindah perusahaan. Di sisi lain permasalahan yang terjadi kerap tidak menemukan solusi selain pulang atau bertahan dengan kondisi yang demikian. Dari tanah air pula, harapan para pemagang ialah mendapatkan perusahaan yang tepat sehingga tidak akan mendapatkan masalah sesuai yang dicita-citakan.
Ya, agak sedikit pula juga sih yang dapat perusahaan yang nyaman dan kondusif selama kerja di Jepang. Tidak salah kan bila pemerintah Jepang pada April 2023 memutuskan untuk menghapus program magang ini. Toh ternyata tekanan dari dalam negeri pun tidak terhindarkan. Demonstrasi memprotes kebijakan ini juga suka terjadi. Studi kasusnya pada April 2018 ketika mendiang Perdana Menteri Shinzo Abe mengundang 500.000 lagi pekerja asing untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja yang terus bertambah akibat krisis populasi yang tengah dialami. Krisis populasi Jepang dampaknya langsung ke kondisi ekonomi Jepang. Sebagian masyarakat Jepang tidak serta-merta menerima program pemerintah untuk menanggulangi masalah ekonomi akibat kurangnya populasi ini. Gaung-gaungnya penolakan-penolakan program magang itu berlandaskan beberapa hal, antara lain: 1. Sikap orang Jepang yang masih ada yang anti orang asing. Ya maklum, Jepang itu kan kasarnya satu budaya dan satu ras. Meskipun nggak satu ras banget lah ya orang Jepang itu. Kerap menimbulkan sikap anti asing yang ujung-ujungnya terjadi diskriminasi dan rasisme. 2. Para pendemo mendesak pemerintah Jepang agar mengutamakan pengangguran asli orang Jepang untuk mengisi kekurangan tenaga kerja ketimbang tenaga asing. Terdengar negatif banget ya dasar pandangan warga Jepang yang kontra dengan magang. Tapi setidaknya ada hal yang positif juga dari penolakan warga Jepang terhadap program magang. Antara lain: 1. Tidak diinginkan apabila Jepang menjadi sarang perbudakan modern dengan hadirnya para pekerja imigran yang dibayar murah dan dituntut kerja ekstra. 2. Warga Jepang ingin dunia kerja yang sehat. Jangan sampai perusahaan-perusahaan punya budaya kerja yang buruk dengan merebaknya diskriminasi dan gaji murah akibat mudahnya merekrut pemagang. Ya lebih baik tetap diutamakan rekrut orang Jepang asli toh. Terus gajinya juga standar lah ya, jangan yang murah-murah. Pemerintah Indonesia di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan diketuai oleh pemerintah Jepang berusaha memperbaiki aturan program magang. Pada tanggal 3 Mei 2023, Menteri Tenaga Kerja Dr. Ida Fauziah MSI melakukan kunjungan kerja ke Jepang dalam rangka menandatangani kesepakatan aturan baru program magang dengan Asosiasi Perusahaan Menengah dan Kecil Jepang. Kesepakatan baru ini seolah merevisi aturan lama yang dianggap banyak celah penyimpangan. Selain itu, tujuan program magang juga dirubah. Tidak hanya sekedar transfer teknologi, tapi sudah diperjelas mencari tenaga kerja yang disertai alih teknologi. Salah satu poin aturan yang direvisi ialah pemagang bisa pindah perusahaan, tentu dengan kondisi yang ditentukan. Terutama apabila di perusahaan sebelumnya terjadi permasalahan serius seperti gaji tidak standar, jam kerja berlebihan, dan terjadi perlakuan yang tidak menyenangkan. Nah, apakah masih bersemangat untuk kerja ke Jepang? Semoga tetap semangat kejar cita-cita ya. Amin, amin, amin. Semoga sukses. Sekian dulu kontennya. Makasih banyak yang udah simak sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di Mantan Wibu.